duduk. Iya, terima kasih Bu. Iya, sama. Gimana Mbak? Apakah sudah nyaman dengan duduknya? Sudah Bu. Sebelum kita bicara lebih lanjut, kita perkenalan dulu ya Mbak ya. Iya. Oke, saya Faza Salsabila, bisa dipanggil Bu Faza kalau banyak. Saya Uma tuh Bu, biasanya dipanggil Uma. Mbak Uma ya. Mbak Uma, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu kabarnya. Baik ya. Mbak Uma tadi kesininya sendiri atau ada teman? Saya sendiri Bu, kebetulan tadi habis kelas juga langsung ke sini. Oh, berarti Mbak Uma ini sedang kuliah ya Mbak ya? Iya, kuliah Kuliah di mana nih Mbak? di Adibuana Bu. Oh, di Adibuana ya Mbak ya. Kebetulan teman saya juga dulu dari Adibuana juga Mbak. Semester? Semester 5 Bu. Kamu semester 5. Ambil jurusan apa Mbak? Sama bimbingan dan konseling. Oh, ambil bimbingan dan konseling juga. Kebetulan ya Mbak ya. Nanti jadi konselor ya Mbak ya. Oke, Mbak Uma ini kegiatannya hanya kuliah saja atau sambil bekerja? Kebetulan saya kuliah sama organisasi Bu. Untuk kerjanya itu saya udah nggak kerja. Oh, berarti sebelumnya Mbak Uma ini pernah melakukan kuliah sambil bekerja ya Mbak ya? Iya, dulu waktu semester 3. Sekarang udah enggak. Alasannya? Ya, soalnya saya itu Bu, jadi keteteran kalau ngerjain tugas karena kan habis kuliah terus langsung kerja, jadinya tugasnya itu numpuk Bu. Seperti itu. Iya. Mbak Uma ini asli mana? Asli Jojo Gresik sih Bu. Oh, Gresik sini ya Mbak ya. Kalau kuliah, PP atau ngekos? Pulang pergi. Oh, pulang pergi. Nggak capek Mbak? Enggak, ya capek sih Bu, apalagi kalau macet ya, cuman ya dinikmati aja. Lama nggak Mbak perjalanan ke sini gitu Mbak? Kalau nggak macet ya kurang lebih nggak sampai 1 jam ya Bu, cuman kalau macet ya 1 jaman lah. Lumayan ya Mbak ya. Oke, Mbak, kita tadi kan sudah bicara banyak ya mengenai Mbak Uma, mengenai kesibukan Mbak Uma ya. Saya senang sekali bertemu dengan Mbak Uma hari ini. Dengan kedatangan Mbak Uma ke sini menemui saya, apakah ada hal yang ingin Mbak Uma sampaikan kepada saya, Mbak? Ya Bu, jadi tujuan saya kesini tuh karena saya lagi ngerasa banyak masalah, terus saya juga ingin konseling sama Bu Faza. Oke, baik. Mbak Uma, apakah sebelumnya sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah Bu. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut, saya izin menjelaskan konseling dulu ya Mbak ya. Izin saya jelaskan sedikit ya Mbak. Jadi proses konseling itu adalah proses di mana konselor membantu permasalahan konseling. Tapi perlu Mbak Uma tahu bahwa konselor hanya sebagai fasilitator saja dalam menjembatani masalah konseling. Untuk selesai atau tidaknya masalah tersebut tergantung dari konseling. Contohnya seperti Mbak Uma ini. Apakah Mbak Uma sudah memahami hal tersebut? Ya Bu, saya sudah paham. Oh iya Mbak, saya jelaskan terlebih dahulu ya prosesnya itu ya. Dalam proses konseling, tahapnya itu kita nggak mungkin melakukan hanya 1 kali saja dalam konseling Mbak. Kita bisa melakukan 2 kali dalam 1 minggu ataupun bisa lebih, tergantung dari masalah yang sedang kita hadapi saat ini ya Mbak ya. Dan durasi dalam setiap pertemuan bisa dilakukan 30 sampai 45 menit. Gimana? Apakah Mbak Uma bersedia? Iya, bersedia Bu. Oke, Mbak Uma bersedia ya. Dalam 1 minggu ini saya free di hari Selasa dan Rabu. Gimana Mbak Uma? Bisa di Mungkin di hari Rabu ya Bu ya. Oke, di hari Rabu ya Mbak ya. Untuk jamnya jam 10, apakah bisa Mbak? Bisa Bu. Oke, baik. Untuk pertemuan kita selanjutnya kita jadwalkan di hari Rabu pukul 10 ya Mbak ya. Tadi kan Mbak Uma katanya memiliki permasalahan. Bisa dijelaskan Mbak bagaimana permasalahan yang sedang Mbak Uma alami saat ini? Ya Bu, jadi saya itu sering merasa cemas Bu sama masa depan. Jadi saya tiba-tiba itu saya kayak sering kepikiran nanti masa depan saya itu bagus apa enggak, terus
saya dapat pekerjaan yang sesuai apa enggak. Terus waktu kerja itu saya juga takut nanti kerjanya apa gitu Bu. Oke, Mbak Uma ini takut pada masa depannya Mbak ya. Pertama kali Mbak Uma merasakan hal tersebut itu kapan Mbak? Waktu parahnya itu awal semester 2 Bu, saya jadi sering cemas. Mbak Uma ini merasakan hal tersebut itu apakah ada masa lalu Mbak Uma yang membuat Mbak Uma itu selalu merasa seperti itu? Ada sih Bu, saya punya kakak. Nah, kalau saya ini dulunya juga kuliah, cuman jurusannya dia sama kerjanya sekarang tuh nggak sama. Jadi saya takutnya kayak gitu. Cuma nggak masalah sih Bu, cuman saya kerjanya yang sekarang tuh nggak sesuai lah sama kuliahnya yang dulu gitu. Jadi gitu ya Mbak ya. Mengapa sih Mbak Uma itu mencemaskan masa depan? Padahal Mbak Uma tuh belum merasakan seperti apa di masa depan, dan setiap orang kan berbeda-beda. Contohnya Mbak Uma tadi mengambil dari permasalahan kakak Mbak Uma ya. Kakaknya kan memiliki jurusan yang ini tapi kerjanya tidak sesuai. Mengapa Mbak Uma selalu mengaitkan seperti itu? Padahal kan setiap orang berbeda Mbak. Iya, soalnya saya kan ya tubuh saya takut gagal, saya takut nggak sesuai. Soalnya juga kakak saya tuh juga wanti-wanti buat jangan seperti aku kayak gitu. Jadi saya kayak terpaku gitu loh sama kata-katanya. Saya jadi merasa cemas akhirnya Bu. Uma itu memikirkan dari pembicaraan kakaknya yang mewanti-wanti Mbak Uma tersebut ya. Oke, baik. Apakah hal tersebut itu dapat mempengaruhi pengalaman Mbak Uma? Iya Bu, saya jadi sering diam di kamar, menutup diri, terus saya juga menarik diri dari sosialisasi, jadi saya jarang ketemu sama orang-orang kalau saya lagi cemas-cemasnya gitu Bu. Oh, jadi kalau Mbak Uma ini merasa cemas, Mbak Uma itu selalu merasa itu diam, jadi di kamar tidak mau berbicara dengan orang lain. Diamnya Mbak Uma itu yang seperti apa ya Mbak ya? Bisa diceritakan secara detail diamnya Mbak Uma itu seperti apa, menarik dirinya Mbak Uma itu seperti apa? Iya, kalau saya diam di kamar ya udah, saya nggak keluar rumah, saya nggak keluar kamar, bahkan terus makan itu juga saya jadi malas ngapain gitu loh. Saya cuma main HP aja, terus kadang sambil nangis, overthinking gitu Bu. Jadinya terus kalau saya narik di sosialisasi itu saya jarang ngobrol sama orang rumah, teman-teman saya, bahkan kadang karena situasi itu kan maksa saya misal kayak kuliah, saya harus kuliah kan, terus ketemu teman-teman itu saya jadi kalau malas ngobrol kan saya diam. Nah, teman saya itu ngiranya saya marah Bu sama dia, padahal saya lagi nggak pengen aja ngomong gitu. Oke, baik. Dengan Mbak Uma mendiamkan diri jika bertemu dengan teman-teman Mbak Uma, apakah teman-teman Mbak Uma ada yang merasa bahwa Mbak Uma ini mengganggu mereka atau bagaimana? Iya Bu, ada beberapa sih yang merasa terganggu. Mungkin karena biasanya saya ini kan cengengesan ya orangnya, maksudnya ya jangan diam lah, terus tiba-tiba saya diam, itu teman-teman kayak kenapa sih kok diam aja, marah atau ada mereka marah balik diamin saya. Seperti itu. Responnya Uma sendiri bagaimana dalam menghadapi teman-teman Mbak Uma yang seperti itu Mbak? Sebenarnya saya juga nggak terlalu yang gimana ya Bu, apalagi kalau misal posisi saya tuh lagi pengen diam ya, saya malah senang soalnya teman saya akhirnya diam ya. Cuman kalau saya kayak teman saya bilangnya saya marah, itu saya jadi merasa bersalah akhirnya, padahal ini nggak karena kamu, kok kamu rasanya aku ini nyalain kamu kayak gitu. Baik. Seberapa mengganggu sih Mbak permasalahan ini pada diri Mbak Uma saat ini? Ya mengganggu banget, soalnya saya jadi tadi gampang diam kan, terus teman-teman saya jadi banyak salah pahamnya, saya juga gampang stres akhirnya mikirin hal-hal seperti itu. Oke, baik. Untuk setiap orang kan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing ya Mbak. Kelebihan dan kekurangan Mbak Uma dalam menghadapi masalah tersebut itu seperti apa Mbak? Bisa dijelaskan kelebihannya dulu? Ya, saya merasa kelebihan saya itu saya bisa menahan diri saya, ya kalau jadi saya
mudah terjerumus ke hal yang buruk lah, itu hanya yang negatif. Terus saya juga mampu tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri saya. Untuk kekurangannya sendiri ya seperti tadi, saya mudah diam, terus saya juga menarik diri saya. Itu ya Mbak, jadinya kelebihan dan kekurangan Mbak Uma dalam menghadapi masalah yang sedang Mbak Uma hadapi saat ini. Ini bagaimana cara Mbak Uma untuk mengkontrol diri Mbak Uma, baik dari pikiran, perilaku maupun perasaan yang Mbak Uma hadapi saat ini? Ya, saya kalau mengontrol diri saya kayak menenangkan diri lah. Terus saya juga nggak menahan diri saya ini biar nggak terjerumus ke hal negatif, misalnya kayak merokok atau minum-minuman keras atau pakai obat-obatan. Sekarang kan banyak ya buat anak-anak yang ya udah gini aja, orang yang nggak ada yang tahu. Cuma saya tetap menahan diri saya nggak mau merusak diri saya gitu. Ya meskipun nggak semua orang itu nilai itu buruk ataupun rusak ya, cuman kan banyak juga yang nilai itu nggak baik. Oke, iya sih Mbak ya. Kalau di kehidupan seperti itu ya pasti orang pasti menyenangnya itu yang apa yang buruk ya Mbak ya. Oh, baik, seberapa ingin sih Mbak Uma ini berubah dalam perilaku Mbak Uma yang saat ini? Ya, saya ingin sekali untuk berubah, soalnya saya juga ingin hidup sehat biar nggak stres juga gitu. Terus biar ya saya jadi bagus gitu. Mbak sendiri adakah dorongan atau motivasi yang membuat Mbak Uma sangat ingin keluar dari permasalahan Mbak Uma saat ini? Iya Bu, saya sangat ingin adalah motivasi saya buat tetap maju, nggak stuck di situ. Soalnya kalau saya lagi stres atau cemas itu saya diem aja, saya nggak ada progres apa-apa. Jadi saya pengen buat maju ke depan terus. Bagus ya Mbak ya motivasinya. Oke, dari lingkungan Mbak Uma sendiri, apakah ada yang mendorong Mbak Uma untuk keluar dari masalah tersebut atau justru malah memperkeruh Mbak Uma? Kebetulan teman-teman dan keluarga saya ini juga mendorong saya buat nggak usah dipikirin lah hal-hal itu, belum terjadi. Yang penting itu kamu fokus lah sama sekarang buat masa depan kamu. Kalau kamu pokoknya mereka itu kayak memberi nasihat gitu loh Bu, biar saya juga nggak fokus di rasa cemas itu tadi. Jadi seperti keluarga, teman-teman Mbak Uma itu lebih mendorong Mbak Uma untuk ke perilaku yang positif dan meninggalkan perilaku Mbak Uma yang negatif ya Mbak ya. Oke. Dari Mbak Uma sendiri, apakah Mbak Uma sudah melakukan usaha tersendiri untuk berubah Mbak? Karena itu sih Bu, mencoba untuk menyibukkan diri, misalnya keluar buat main atau kayak ngerjain tugas atau buat bersih-bersih rumah. Cuman ya nanti kalau saya diam atau sendirian saya kepikiran lagi, kayak belum yang benar-benar efisien lah buat saya. Jadi seperti itu ya Mbak. Dengan Mbak Uma menyibukkan diri Mbak Uma itu tetap ya perasaan itu muncul yang membuat tingkah laku Mbak Uma itu lebih banyak diamnya ya Mbak ya. Oke. Baik Mbak Uma, bisa saya sedikit ulas dari permasalahan Mbak Uma saat ini? Mbak Uma ini memiliki permasalahan yang cemas sangat berlebih ya Mbak, yang membuat tingkah laku Mbak Uma ini menjadi lebih banyak diam, lebih menarik diri dari orang-orang ya Mbak ya. Jadi nggak banyak omong gitu ya Mbak ya, lebih gitu menyokong diri. Dan Mbak Uma ini merasa sangat terganggu dalam permasalahan Mbak Uma saat ini ya Mbak ya. Apakah seperti itu saja Mbak Uma? Iya betul. Oke, dengan kita sudah bicara banyaknya tadi, apakah ada hal yang ingin Mbak Uma capai dalam proses konseling kita hari ini? Iya, saya ingin biar saya ini nggak gampang stres dan nggak gampang cemas ya Bu. Jadi saya pengen menghilangkan pikiran-pikiran saya yang belum intinya buruk lah, pikiran-pikiran negatif saya itu tadi. Mbak Uma, dari proses konseling kita hari ini, apakah kamu yakin untuk dapat mengubah tingkah laku yang lebih menutup diri tadi Mbak? Iya Bu, saya yakin setelah saya konseling hari ini saya dapat
melakukan tingkah laku yang lebih positif lagi. Oke. Oke, sangat bagus sekali ya untuk kemauan Mbak Uma untuk mencapai hal tersebut ya Mbak ya. Nah, berdasarkan kecemasan dan tujuan yang Mbak Uma ingin capai, kita akan melakukan teknik konseling, yaitu teknik desensitisasi sistematis. Apakah sebelumnya Mbak Uma sudah pernah mendengar? Belum pernah. Oke. Baik, saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu ya Pak ya. Oke, yang teknik ini merupakan teknik dalam terapi perilaku yang digunakan untuk mengatasi kecemasan ya Mbak ya. Seperti yang terjadi pada Mbak Uma saat ini, dengan prinsip mengondisikan respon tubuh dengan situasi yang memicu kecemasan. Bagaimana Mbak Uma, apakah sudah paham? Iya, paham Bu. Oke, bisa kita mulai ya Mbak ya. Mbak Uma, tadi kan kita sudah bicara mengenai teknik desensitisasi sistematis. Dalam teknik desensitisasi sistematis ada beberapa tahap ya Mbak ya. Contohnya yang pertama ada tahap menganalisis kecemasan yang terjadi pada diri Mbak Uma. Jadi nanti Mbak Uma diminta untuk menganalisis permasalahan apa sih yang membuat diri Mbak Uma ini merasakan cemas. Oke, dan yang kedua selanjutnya adalah tahap pembentukan hierarki kecemasan. Jadi Mbak Uma nanti bisa membuat daftar situasi yang membuat diri Mbak Uma itu merasa cemas terkait kecemasan pada masa depan Mbak Uma ya Pak. Mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Contohnya yang paling ringan bisa dengan Mbak Uma itu tadi memikirkan untuk mencari pekerjaan baru. Dan yang paling berat ialah Mbak Uma tidak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jurusan Mbak Uma, seperti permasalahan yang Mbak Uma hadapi saat ini. Untuk tahap selanjutnya, Mbak Uma dapat melakukan tahap relaksasi. Jadi Mbak Uma itu bisa merelaksasi diri Mbak Uma dengan membayangkan Mbak Uma itu tadi duduk di sofa dengan nyaman sambil membaca koran, tapi tiba-tiba Mbak Uma ini teringat dengan masalah Mbak Uma bahwa ingin mencari pekerjaan baru tadi ya Mbak. Pada tahap selanjutnya kita masuk pada tahap relaksasi. Jadi Mbak Uma bisa contohnya bisa merelaksasi diri Mbak Uma seperti tarik nafas, lalu membayangkan hal-hal yang membuat diri Mbak Uma ini cemas, misalnya pada kecemasan pada masa depan gitu ya Mbak ya. Nanti lalu setelah Mbak Uma membayangkan, Mbak Uma merasa sudah nyaman, lalu dihembuskan kembali nafasannya seperti itu ya Mbak. Oke, selanjutnya ada rumah. Jadi Mbak Uma ini, saya ingin Mbak Uma mempraktekkan teknik relaksasi dan imajinasi yang terbimbing di rumah ya Mbak ya. Saya membuat tugas rumah untuk Mbak Uma ini, saya ingin melihat progres dari diri Mbak Uma sendiri di minggu depan. Apakah Mbak Uma bersedia? Ya, bersedia. Oke, saya rasa Mbak Uma sudah memahami semua hal ya. Apakah ada yang ingin Mbak Uma tanyakan lagi kepada saya? Saya rasa sudah. Oke, baik. Kalau gitu saya merasa juga waktunya sudah 45 menit ya Mbak kita berbicara tadi. Oke, saya izin untuk menutup proses konseling kita hari ini ya Mbak. Saya juga terima kasih atas kedatangan Mbak Uma hari ini ke sini untuk menemui saya Mbak. Iya, terima kasih ya Bu. Saya pamit dulu ya Bu. Ya, baiklah.